Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di dalam channel Haji Bugis. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan dimanapun kita semua berada, semoga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Masih seperti kemarin, yang satu frekuensi dengan kita, di yang suka nonton ceramah Ustaz dalam mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama menyaksikan ceramah agama yang dibawakan oleh Gurta Ustaz Muhammad Yusuf Esos MH. Beliau adalah Ketua PCNU Kabupaten Sidrap. Sebelum kita melanjutkan, saya berharap kita semua menyaksikan video ini sampai akhir video agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menonton, sambil menyaksikan, alangkah baiknya kita bersalawat di dalam hati agar apa yang kita dapatkan dalam video ini insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qarani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qarani. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
yang saya hormati dan saya muliakan para panitia pelaksana dan sekaligus para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus para pejabat yang sempat hadir, dan juga terkhusus kepada Bapak Haji yang luar biasa. Dari tadi bolak-balik menelpon. Saya mohon maaf karena jamaah sudah menunggu, karena tadi memang perjalanan agak lambat baru berangkat ke sini. Karena tadi malam saya baru pulang dari Palu. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Pertama, sebenarnya hakikat dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini peringatan Maulid, bukan tabligh akbar. Oh iya, saya kira masih Maulid. Nah, tabligh akbar ya, karena saya tidak dianukan jadi oh ini tabligh akbar. Jadi saya bicara umum saja. Iya, saya kira masih Maulid karena Maulid saya sampai Januari. Masih ada sampai tanggal 8 Januari itu jadwal Maulid saya. Jadi ini masih rangkaian Maulid dan masih ada kurang lebih 20 jadwal Maulid yang belum selesai. Bisa kira ini cara Maulid. Ternyata ini tabligh akbar ya. Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Maulidnya sudah dijadwalkan sampai bulan Januari tahun 2023. Dicampur Pak J. Masya Allah. Saya tidak lihat kenal Fadil Pak. Mohon maaf. Sebenarnya di dalam Islam ada ibadah yang memang mutlak harus kita kerjakan, dan ada ibadah yang sebenarnya boleh ditinggalkan, cuma kedudukannya sebenarnya tidak rugi. Jadi perintah itu dua. Ketika dilaksanakan harus secara mutlak, dan ada ibadah ketika tidak dilaksanakan oleh keluarga kita, tidak juga menjadi nanti kelak dimintai pertanggungjawaban. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah sepakat dengan beberapa dai, sahabat-sahabat kita mengatakan kalau ada perempuan tidak pakai jilbab, istrinya tidak pakai jilbab, suaminya kelak yang disiksa. Sampai hari ini saya tidak sepakat. Karena ketika wanita tidak pakai jilbab dalam hal ini istri kita, yang dikena hukuman itu istri bukan suami. Hanya saja suami itu dimintai pertanggungjawaban sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah. Maka tugas kita suami adalah mengingatkan istri. Jadi tugas tadi ya pasangan ya dakwami diperintahkan, diberi peringatan. Kalau dia tidak mau pakai jilbab, maka kedudukannya nanti di akhirat bukan kita yang disiksa, tetap dia perempuan. Cuma laki-laki karena sudah selesai tugasnya memberikan nasihat sebagai amanah yang dititip oleh Allah. Makin di situ kan nampak. Jadi kadang-kala sekarang kan sudah mulai ada masalah. Ketika istrinya tidak melakukan ibadah yang dia harus tuntut begitu, dia mengatakan lebih baik cerai daripada nanti saya disiksa. Padahal tidak. Ini penting. Termasuk anak. Iya ro anak tak kode nas sampaja, deni cala to motoe. Cuma ya kode ta suruh mas sampaja tetap cala. Karena kita menyalahi amanah. Ini penting. Cuma saja kalau anak kita tidak sholat, kita akan ditanya. Nah, dalam semua pendapat ulama fikih hanya sholat, Pak. Selain itu tidak. Puasa, kodena puasa nak tadi dicala teman-teman. Kalau mau tidak naik haji juga tidak disiksa orang tuanya. Kalau tidak puasa juga tidak. Tapi sholat itu tetap akan dimintai. Itu beratnya. Jadi makanya upasangi satu-satunya ibadah yang harus memang dilakukan
Dia gak alasan wadi deni jama, hanya sholat. Dari semua ibadah yang ada, sempajangnya jalalu tersalai. Maka dia guru tak kayak guru main Yusuf kali si detrek. Maka dah namo paboto pas sempajat toko. Pesan guru tak. Namo paboto pas sempajat kok. Namo pas sabu-sabu pas sempajat kok. Iya, itu prinsipnya. Karena memang sebenarnya ada hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, perintahkan kebaikan walaupun kau belum mampu lakukan. Muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahu an. Ini hadis. Aparintangi decengnya. Namo maniko dia pamulai jamai. Enak sampai jalalo kok tangabu na ya dinang kabite masigi. Nah begitu. Enak ngaji lalo kok tangabu na ya dega baca korak we. Enak asikola kok tangabu na ya dega jasak we. Itu muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bi wa tanhauna 'anil munkar wa illam tantahu an tatanabi. Laranglah keburukan, ape sangkangi jae, namo maniko de pamulai jamai. Enak aja lalu muboto, tangabu na ya aku ngau paboto. Coba. Demi menyelamatkan generasi. Kenapa sholat ini guru tak mengatakan namo boto kok sampai jatuh kok? Saya sampai hari ini tidak sepakat, maka dari itu gak guna nama sampajak ke boto kok. Kalau kau tidak sholat, boto tono dua kesalahanmu. Dek tono musuju, pelanggar tono. Kan begitu. Kalau kau tidak sholat, apa main judi, dua pelanggaranmu. Kau sudah tidak sujud, kau juga sudah melanggar. Mestinya kalau kau sudah sujud, berarti kau sudah tunduk kepada Allah. Walaupun nanti kau melakukan dosa. Kan begitu. Jadi aja dapat turun. Jangan putus dari rahmat Allah. Orang yang diberi syafaat itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang banyak dosanya. Kelak nanti dari kemudian itu syafaat Nabi itu untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang beriman saja. Untuk orang yang berdosa diberi syafaat. Makanya perbanyak saja sholawat kepada Nabi. Nanti kelak diberi syafaat. Itu kuncinya. Kalau saya tidak usah terlalu pusing beragama Pak. Cedek-cedek masuk neraka. Dulu itu hadis digunakan untuk memasukkan orang ke dalam surga. Sekarang banyak penceramah gunakan hadis untuk memasukkan orang ke neraka. Iya. Kenapa begitu Pak? Cedek-cedek bidah. Tidak usah lari ke bidah. Kau ceramah ki aja datang lari ke bidah. Kembali ke 5 dasar hukum. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah, mustahab. Itu saja dipakai. Wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Dari situ saja. Ya kum kagak pigo, tanyakan saja apa hukumnya. Aja tak ada bidah. Tanyakan hukumnya. Pakai tasbih apa hukumnya? Meko makada haram, angka pada lelena. Meko makada makruh, berarti ada larangan hadis. Ada perintah hadis yang lain. Meki makada mubah, selesai persoalan. Kalau mubah kan tidak masalah. Ya meko makada bid'ah, capak na neraka. Nanti kagak tahu melu tamar neraka. Nah, ini yang penting. Makanya kalau ceramah tidak usah pakai bidah Pak, karena bidah ini yang membuat orang berpecah. Iya, kunut subuh bidah. Padahal ada hadisnya. Tapi dia tahu kagak po polewali di, tahu kagak? Alhamdulillah. Mega, hati-hati. Tidak usah pakai kalimat bidah Pak. Bidah itu bukan hukum. Bidah itu bukan hukum. Ya kemakadaki semua yang pernah dilakukan oleh Nabi yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka itu bid'ah. Maka sholat tarawih berjamaah itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah sholat tarawih berjamaah. Coba. Iya, Nabi kan tidak pernah. Tarawih sampai 30 malam itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi cuma tarawih 3 malam. Cuma komiki maka bid'ah. Aja na itu mabela. Aga pala kacamata. Bisa maka kacamata na bita. Maka daki po kai pakai nih. Coba nih kamu pakai mengaji. Coba. Al-Quran di masa Nabi yang berbentuk seperti ini sekarang kan tidak ada. Dulu di potongan-potongan tulang, di pelapa kurma. Jadi tidak usah. Ilmu tajwid itu tidak ada di masa Nabi. Cuma ada dulu, cuma ilmunya tidak ada. Sudah ada.
Tasawuf sudah ada, cuma ilmunya tidak ada. Karena nanti ilmu dibentuk belakangan. Tapi isinya sudah ada. Pada makopatok, dia agak biasa makan ilmu kesehatan hewan. Ya makopa kan biasa digagak. Itu, kan begitu. Ilmu arsitektur dulu ndak ada, sekarang ada ilmunya karena sudah dilembagakan. Makir, namun masih pak, komik macam masih nabi tadi nawak dipakai karpet. Apa kasih mina pakai nabi tadi kagak lantai na masih. Makanya maka dia nabi kalau sholat hari Jumat na hujan deras tidak wajib sholat Jumat. Karena pengatak daw pala pakaroma, napa digaga tehele na ya ko sudi labu ingat na. Kan begitu. Makanya masjid kita ada atapnya, ada balkonnya, sudah ada kerami, ada lagi ambala di dalamnya, dipasangin lagi AC, tahu kutu tol nih pada dalam. Kan begitu. Jadi jangan memahami agama langsung ke tekstualnya saja. Sama dengan hadis saya katakan, jangan buang air kecil atau buang air besar menghadap atau membelakangi Ka'bah, tapi menghadap ke baratlah atau ke timur. Coba. Jadi jangan buang air kecil atau buang air besar menghadap atau membelakangi Ka'bah, menghadaplah ke barat atau ke timur. Napas itu. Toh, itu kan hadis. Makanya harus ditahu di mana Nabi ucapkan. Nabi ucapkan hadis itu di Madinah, sebelah utaranya Mekah. Kan begitu. Coba. Nah, ini yang penting kita anukan. Makanya tidak usah Pak. Kalau ada yang mengatakan bidah langsung saja tanya bagaimana hukumnya. Itu bidah itu bukan hukum. Ini yang penting. Sama dengan kemarin Maulid dikatakan bidah. Maulid itu tidak ada hukumnya Pak. Nanti pelaksanaannya baru bisa dihukumi. Sama dengan gelas. Ini apa hukumnya? Tidak ada. Tapi kalau diisi anggur, minuman keras, baru haram. Tapi kalau air putih, halal. Gelas tidak ada hukumnya. Tapi ketika ada benda yang memasuki di dalamnya dan difungsikan untuk minum-minuman arak, maka dia haram. Karena fungsinya jadi haram. Ya dipakai minum teh, maka tidak masalah. Itu sunnah karena dipakai untuk yang baik. Nah, Maulid tidak ada hukumnya. Maulid kan waktu lahir. Maulud Nabi yang lahir. Tidak ada hukumnya. Itu takdir. Nanti kalau acara Maulid, kemudian ada sholawatan, ada sedekah, kemudian ada ceramah. Nah, itu sunnah karena melakukan ibadah sunnah di dalamnya. Tapi aku malah lagi telo. Nampak codok di dalam lalu. Like, subscribe, ini jadi masalah. Makanya di situ jaga apa Pak? Ke media sosial kalian. Ini penting. Ya, bisa bermanfaat untuk orang-orang. Jadi saya harus luruskan dulu supaya tidak pusing belajar agama. Agama ini juga Pak ada kajiannya. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam berarti berbicara fikih, hukum-hukum. Kalau kajian iman berarti bicara tauhid. Kalau kajian ihsan berarti bicara adab, akhlak. Islam bicara hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, ada Ahmad bin Hanbal. Ke belakang banyak sekali. Mazhab itu kurang lebih 800 seluruh dunia. Kurang lebih 800. Cuma yang kita kenal di Indonesia yang mayoritas itu cuma 4. Tanya disebut dengan Masalul Arba. 4 ulama besar itu. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ini yang 4 dipakai. Walaupun Nahdlatul Ulama nanti fikihnya mayoritas Syafi'i. Karena Syafi'i itu lebih hati-hati Pak. Makanya kalau Imam Syafi'i itu perempuan istri kita itu bukan muhrim. Makanya kalau sentuhan kulit suami dengan istri tanpa pelapis itu batal wudu. Jadi istri tak itu Pak bukan muhrim kita. Bukan mahram. Wah muhrim itu enggak. Mahram itu 2 syaratnya. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Itu syaratnya mahram. Tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi kan? Dinikahi, digauli kan? Iya. Makanya bukan muhrim. Makanya disebut hakut tamlik, hak pakai. Iya. Hak pakai. Sama dengan handphone yang dibeli itu. Kalau sudah dibeli handphone kita punya hak pakai. Makanya kita yang memiliki handphone, bukan handphone yang memiliki kita. Kan begitu?
Makanya Syafi'i tidak pernah kasih izin kalau mau menikah tidak usah melapor sama istri. Iya. Karena dia mengatakan tidak ada syaratnya itu. Ini coba, tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau mau lihat perang dunia kedua, coba. Di situ di kuncinya. Makanya dia mengatakan, makanya ulama kita dari dulu itu punya kajian kuat. Cuma kadang kita tidak tahu alasannya. Sama dengan Syafi'i, kenapa dia kunut subuh? Ditanya, kenapa kau kunut subuh? Nah sudah ada kan pernah Nabi kunut kemudian dilarang. Imam Syafi'i mengatakan, yang mana dilarang? Apakah semua kunut? Seandainya semua kunut dilarang, berarti kunut Ramadan sudah tidak boleh. Kan kita kunut 15 Ramadan terakhir tahu. Yang kedua kunut nasilah, kan masih dibolehkan. Kenapa masih dibolehkan? Kalau kau mengatakan kunut tidak boleh, berarti mestinya kunut semua dibuang. Tidak ada kunut lagi. Yang pernah ditegur Nabi untuk ketika turun ayat itu adalah kunut laknat, peristiwa sumur Barut. Ketika Nabi mengutus penghafal Al-Quran, kemudian dihadang di tengah jalan, kemudian dibantai, dibunuh semua. Disitulah Nabi kunut. Minta supaya orang yang membantai umat Islam ini diberi balasan oleh Allah. Dan Allah jawab, nanti saya ngurus Muhammad ini. Berhentilah kunut Nabi, tapi yang berhenti itu kunut laknatnya. Kunut yang lain masih jalan. Ditanya lagi, bagaimana dengan kunut subuh? Syafi'i mengatakan begini, kalau Nabi pernah lakukan satu kali, kan sunnah selamanya. Coba. Gitu. Kalau Nabi sudah pernah lakukan walau hanya sekali, itu sudah jadi hukum sunnah selamanya. Karena Nabi pernah kunut subuh, makanya saya kunut subuh. Selesai. Jadi tidak terlalu banyak embel-embelnya. Cuma kita orang selalu berdebat, tapi tidak sholat subuh. Ini jadi masalah. Ini. Makanya kajian agama begitu Pak. Makanya kajian fikih tadi pasti berbeda. Karena Allah yang mengatakan, walizalika halakahum. Demikianlah aku menciptakan umatku. Tidak satu paham. Tidak mungkin satu pendapat Pak. Tapi untung sekali. Seandainya satu fikih yang kita pakai Pak, insya Allah jamaah haji Indonesia Pak, tidak ada yang haji nak pulang ke Indonesia. Kalau dia pakai fikih Syafi'i. Setiap bersentuhan kulit laki-laki perempuan batal wudu. Coba tes kalau pergi tawaf. Coba yang pernah haji. Kalau Syafi'i itu kan bersentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa pelapis batal wudu. Dari tempat wudu keluar mau tawaf, sentuhan kulit laki-laki kembali lagi berwudu. Insya Allah tidak haji nak pulang Pak. Pergi di tanah suci berwudu. Nah kau sudah haji bilang tidak, cuma bolak-balik di tempat wudu karena selalu batal. Iya. Hanya tidak boleh satu fikih. Kalau di Indonesia cocok. Kenapa? Pintu masuk masjid ada dua. Ada jalurnya perempuan, ada jalurnya laki-laki. Tempat wudu laki-laki perempuan pisah. Jamaahnya juga tidak banyak. Mau lari ke masuk masjid tidak masalah. Begitu. Jadi itu makanya fikih Syafi'i cocok di Indonesia. Gitu. Tapi kalau dibawa ke Saudi, mohon maaf tidak bisa. Kalau mau tawaf Pak, insya Allah belum berputar sudah batal. Makiro. Jadi itu agamanya Pak memang harus dipahami. Kajian fikih tadi, Syafi'i seperti dia mengatakan, kalau ada ayam yang ditabrak mobil, kemana nalepon, dia sudah lompat-lompat, tidak usah disembelih. Kau sembelih tetap haram. Tidak boleh. Tetap haram. Imam Malik bilang boleh. Yang penting bergerak sembelih. Kalau ada darah menetes itu halal. Syafi'i mengatakan haram. Apa alasannya Imam Syafi'i dia mengatakan haram? Imam Syafi'i bilang sebenarnya itu ayam sudah mau mati. Cuma kau akali. Iya. Biar kau tidak sembelih mati juga. Nah sudah pecah kepala. Kau tunggu saja 1 menit mati itu. Jadi kau sembelih tidak kau sembelih tetap bangkai karena dasar awalnya sudah mau mati, cuma kau sabotase. Nah begitu. Muakkalangi mimpi mugere. Begitu. Sehingga dia mengatakan haram. Jadi coba gare. Kayak kami pakai. Ya Imam Malik nasade selamanya yang disembelih itu 2 masih hidup. Karena bergerak itu masih hidup. Tidak mungkin mati nih kalau masih bergerak. Kemudian yang kedua ada pengaruh ke-9. Kalau kau sembelih ada darah menetes berarti sah dimakan. Mana dipakai? Maliki Syafi'i.
Oh Maliki. Jangan Atau lupa like, ya ku anak manu Imam Tasyafi. subscribe, dan bagikan video Ya ini ku ambok manu Imam Malik. ke Tak media apa-apa. sosial kalian. Sebaik-baiknya ilmu. Tapi mana masalahnya Pak? bermanfaat Syafi'i bagi orang itu lain. dia melihat tinjauannya jauh. Kenapa? Saya kasih contoh. Penjual ayam potong di pasar. Pak bolu ayam potong. Ya ko pure nagere manu dapat tamo ko darong atau ko karungi. Nasi tandra. Ya ko pendapat ni Imam Malik ipake itu bangkai. Karena si tandra inamati karena yang dihitung yang terakhir. Bahayanya itu. Ya ki manta sapi na pura mo gere mo patamo ko itu tidak masalah. Yang penting dia mau tungke macipiran ni. Angka begitu. Kayak kasih meta pakai. Masih kirewa. Itu hukum begitu Pak. Makanya kalau kita sudah tahu hukum-hukum fikih, kadang itu kita penceramah itu kadang pusing. Biasanya maka dah tola nih, kamu lalang. Sering begitu. Tapi coba kita melihat, ada fikihnya Imam Malik itu karena kehati-hatian. Imam Malik itu begini, maka kalau ada orang makan dan minum secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka kafaratnya itu puasa 60 hari. Itu Imam Malik. Ya. Jadi kalau dia makan dan minum sengaja di siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus membayar kafarat selama 60 hari puasa. Kalau Imam Tasyafi dengan yang lain mengatakan cukup 1 hari. Nanti berhubungan badan, baru kafaratnya puasa 60 hari. Imam Malik tidak. Dia mengatakan pokoknya makan, minum, berhubungan sama-sama. Ganti 60 hari. Kenapa Pak? Imam Malik itu sudah pikirkan. Kalau nanti ada pengantin baru yang nakal, dia minum dulu baru berhubungan. Gimana? Masuk Ramadan, dia minum dulu. Sudah minum baru berhubungan. Kan yang diganti cuma 1. Iya. Karena sudah minum. Iya. Berarti dia ganti cuma 1. Makanya Imam Malik bilang, nanti orang mengakali. Kalau mau berhubungan, minum dulu. Kan 1 gina ganti. Makanya pokoknya makan, minum, ganti 60 hari. Supaya tidak nakali toh. Itu Imam Malik. Coba. Makanya harus ditahu alasannya. Ini tadi kajian fikih. Termasuk pembangunan masjid Pak. Banyak. Pas sabu-sabu, pas sobis. Itu terkenal. Banyak. Sumbangannya ke masjid ada. Bolehkah diambil? Kalau Syafi'i tidak boleh. Kalau panitia sudah tahu pekerjaannya begitu, jangan ambil. Kapan kau ambil aja? Kepaku pepek mati ke sudah mundur. Iya. Iya. Karena si kongkolok kotok. Yang kedua dia mau tolak orang. Yang ketiga mau cari pay on romo pacing. Kemudian dia nambah kai badan nanti gara-gara kau kan nampak kesalahannya. Tapi kalau Profesor Dr. Syekh Sukardawi almarhum Ghafurlah yang baru-baru meninggal ini, agak nasam, terima. Pemain judi bersedekah ambil, jangan tolak karena nanti dia pakai main judi lagi. Mati loh. Kayak kau dia mulai, nak pakai botol, nak pakai minum, nak pakai masa busa, nak peni mega dosa sana. Daripada dia lakukan untuk kemaksiatan, ambil, selamatkan itu, ambil. Tapi jangan dicampur, bikinkan tempat, tulislah sumbangan apa betul. Kira-kira begitu. Kapan dipakai? Nanti kalau bangun pagar pakai di situ. Bangun WC pakai di situ. Bangun menara pakai. Jangan kasih masuk ke masjid. Bukan untuk tempat suci. Bangun septic tank atau pakai di situ. Nanti kalau dia bertaubat itu bisa menjadi kebaikan. Itu. Tapi ada pendapat lagi dapat Imam Jasuli. Kalau kau gunakan masih ditanya. Panitia masih ditanya. Harus tunggu dulu. Dari mana ini? Itu makanya panitia nanti di hari kemudian itu beli stres. Panitia masjid. Bukan pertama masuk surga itu ditanya uang 2000 sedekahnya 2000 mana? Tanya. Makanya jangan kumpul-kumpul uang Pak di masjid. Jangan coba-coba. Saldo masjid 400 juta. Jangan coba-coba. Belanjakan cepat. Belanjakan. Pokoknya beli untuk alat, beli AC, beli apa, belikan. Kenapa? Nanti kalau ditanya, saya sudah pasang di masjid. Jangan ditanya, itu saya belikan, itu belikan. Itu selesai. Tapi kalau tinggal di bank, pasti ditanya. Iya.
Makanya panitia masjid yang berhasil kalau ada masjid minus. Karena kapan bersedekah orang biar 2.000 rupiah dia membayarkan utangnya Allah. Karena membayarkan utang Allah. Ketika rumah Allah dibangun berutang itu sebenarnya Allah yang dikasih berutang. Jadi dia namun dosa bumina sumbangan awajaratin karena Allah Ta'ala. Itulah kalau orang yang dibayarkan utangnya di hari kemudian. Kusilapu ya pada 7 toko saldo na bago. Ibat pek ni nga tulun na iya peletari di sumbangan natin din naman fungsi. Tapi dito na may kasalo na masikit. Alhamdulillah. Begitu. Makanya masjid sebenarnya itu Pak, mestinya juga bangun supermarket. Jangan Indomaret dengan Alfamidi. Bangun supermarket, orang belanja di sana gula pasir, keuntungannya 200 rupiah, 100 masuk ke masjid, 100 dipakai mengelola. Yang dipekerjakan di situ adalah anak yatim piatu dan fakir miskin. Umat ini tidak boleh dibina hanya ibadahnya, bina juga ekonominya. Mestinya kan begitu. Makanya panitia masjid itu jangan SAG semua, sarjana alam gaib. Iya. Iya. SAG, MAG, sarjana alam gaib, master alam gaib. Iya. SAG. Iya kan yang dibicarakan surga neraka tuh. Pahala. Begitu. Makanya alam gaib. Mesti ada insinyur, ada arsitek, ada sarjana ekonomi supaya bisa mengelola keuangan masjid, Pak. Bayangkan besarnya modal yang ada di masjid. Seandainya itu yang digunakan orang luar biasa. Cuma merek gini dia kok kamput. Kami mato pesan atau matot tajolo dia tu gaga akun siya ko tanaw gi madecing. Ito nga gaga nang kataw kerja sama Pak Sisil si Kalasyo. Betul. Makana ko melo ki kerja sama tay tajolo taw. Yan ang kataw buku ingat na jami man kerja sama. Kalasyo. Makanya teman-teman tadi udah tahu buku ingat na tunak ayo makura malampu. Nang kataw maraning salah-salah matanda itu tuh akala-akala sina. Kaya kaya saya pirita joka madani tapi ako situ dagang ni maraja. Ay ito taw kalasi make itu. Ni akala-akala sina aja kasi wangi tangkap. Iya. Ya nang kataw mapalisuan ni na nalagi layawa. Ya kung kagaga na lepo jamu Mario apa nalapi mamato. Pak Bereciku. Yan ang kataw malampe ang puto na patsandringan to. Ano mo nga mapalesa? Iya. Jadi model dari dulu itu. Nisa memang digurut tak. Bahkan dari nama itu orang sudah tahu. Iya. Izin kami matut. Ulama-ulama kita dari dulu itu ilmu psikologinya tinggi. Kemudian ini tadi kajian fikih, ya pertama satu tingkat, namanya kajian iman. Di situ ulama yang disebut murabbi, kajiannya, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Di situ terbagi. Ia namanya apa? Ia namanya magpakiwangi. Ia garupong alatal mapunay galima atau de. Wa yadullahi fawqa aydihim. Ang kami matuga liman na pong Allah Ta'ala. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Apakah bersemayam duduk di atas aras atau bagaimana? Allah turun ke bumi, notoga ke pong Allah Ta'ala kulino. Nah ini yang diperdebatkan. Mendek satu tingkat ada namanya kajian iman, ihsan. Kajian ihsan itu tasawuf. Mazhabnya, disitulah ada mazhab Qadiriyah, Khalwatiyah, ada Samam, ada Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Satsili. Di situ semua ulamanya disebut mursyid, pembimbing. Si salah tuh. Jadi ya komeloki bagaimana tipu cara nama sampaja teh khusyuk okoki patasawku makutana. Ya komeloki misalnya mau tahu hukum-hukum sholat okoki ahli fikih makutana. Ya komeloki bagaimana mengenal Allah okoki ahli tauhid makutana. Murabbi. Sama di dokter Pak, kalau jantung bermasalah ke dokter jantung. Aja na jantung tak masalah, lo ke dokter kulit dia tu leleruntu. Begitu. Masing-masing ada ranahnya. Ya ko makada nawad di muhu su te Pak Ustaz ko piki nak guru dia tu lay. Namo pe ko bateta Allahu Akbar. Dia tu lay.
Nggak bisa. Karena yang khusyuk itu kalbu, bukan badan. Allah. Wah, ide. Iya naon ni Pak balu paswe nasa yano ya. Barasi kan itu nasa lani atau barasi kan nggak tahu ya. Padahal masam pajang. Yang banyak. Nggak bisa. Ya seperti itu. Karena yang kita adalah dari ke ahli kalbu, ahli tasawuf, dari ke situ. Salat. Makanya kalau tasawuf namanya mentalaki. Ada banyak model. Membimbing langsung terkoneksi. Lain memang. Si salah. Allah. Sama juga dengan menghafal Al-Quran. Ambillah hafalan Al-Quran pada orang yang memang bersanad hafalannya. Cepat itu. Begitu. Jadi ini penting, Pak. Di belajar agama itu tidak sembarang. Ini bersikap udara. Sekarang kan banyak orang campur-campur. Kajian adat dikasih turun. Sehingga hormat kepada bendera merah putih musyrik. Karena dia bilang menyembah. Padahal itu adab. Kajian adat dibawa ke tauhid. Masih masalah nih. Ia kehormat ke bendera merah putih. Penghargaan kepada pejuang yang nyawanya diserahkan demi membela negara. Itu yang kita hormati. Tapi ketika dikaji kajian tauhid jadi masalah karena musyrik. Karena hormat selain kepada Allah itu musyrik. Coba, karena tauhid. Sungkeman kepada orang tua kalau menikah. Itu kemarin kan ada fatwanya. Bahwa sungkeman itu termasuk perbuatan musyrik. Karena tidak boleh sujud selain kepada Allah. Nah, sungkeman ke orang tua itu takzim namanya. Coba, bukan sujud penghambaan, tapi sujud sebagai takzim, penghormatan. Coba bedanya Pak kalau digabung-gabung. Bahaya nanti kajian adat lepas noko tauhid. Namo Pak Mandre Pak Buratu musyrik to. Bawa tilokor makan obat bisa menyembuhkan. Ini musyrik itu. Karena bisa menyembuhkan selain daripada Allah. Selesai. Jadi beda. Tauhid tetap tauhid, adab aja tuh masih garu. Makanya agama itu bisa jalan. Dia baru masih garu, stres tahu itu Pak. Mandrik Pak Burah, apa sauki musyrik. Aja itu Pak Burah Pak. Kemarin dia mengatakan batu seperti batu cincin itu yang ada manfaatnya katakan musyrik. Saya bilang tidak. Kalau kau mengatakan sini nak engkai manfaat na musyrik mana, namo HP musyrik to. HTN musyrik to. Kan ada manfaat. Cuma dia mina yakini maka dia ropas selama ka. Salah nih. Kan begitu. Cuma ini teman-teman tadi lo nasihat aku pakai cicing ya aku buang nggak dia mau pergi. Dia itu mau pergi aku buang kok apa po. Begitu. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah pisahkan. Ulama dulu pakai cincin, masih simpan keris. Karena dia tidak yakini bahwa ada mengatakan ini senjata. Nabi saja itu punya senjata. Ada namanya di sini sulfikar. Kalau ada sulfikar itu nama bangku. Itu nama parang. Iya. Kucingnya Nabi ada namanya. Enggak cocokin Nabi tak. Karena kucing itu bisa menarik energi negatif yang ada dalam tubuh. Makanya di Mesir itu diyakini kucing itu makhluk yang paling bagus. Makanya itu kau sidak peki coke meru-meru tuh. Itu karena dia menarik energi negatif ke kita. Tapi kalau dia jauh dari kita enggak bunyi begitu. Nanti dia mendekat itu dia tarik itu dan itu diteliti ilmu medis kesehatan Pak. Dan itu ditemukan. Makanya kucing itu bagus sekali Pak. Itu bukan sembarang. Orang itu sudah tahu, ulama kita dari itu. Makanya Nabi itu punya kucing. Dan dia punya nama. Saking sayangnya Nabi Tokocokina, dia tidur di atas jubahnya. Yaro Nabi tak rewai pole mak jene, dia melihat jubahnya, kucingnya tidur di atas. Dia tidak tarik jubahnya. Cuma kebetulan itu bajunya Nabi, cuma itu yang satu yang kering. Karena dia sudah cuci yang lain. Maka dia ambil gunting, dia gunting lengannya. Supaya kucingnya tidak bangun. Itu adabnya Rasulullah. Onrolak dak nananangi na poji cokina.
Nasabak ni te coki na matin rokok jujur na dia namanya lotat dui, dia gunting lengan bajunya. Untuk tidak membangunkan kucing. Yo pokoknya di puak. Apa pasering? Iya. Itu adabnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu istimewa Pak. Istimewa sekali. Saya baca risalah Rasulullah itu kadang meneteskan air mata. Rasulullah itu tidak punya bayangan. Itu Nabi tidak ada bayangan. Karena bayangan itu kan jingkar. Dan nakarinnya Rasulullah kan sudah diislamkan. Makanya dia pergi. Makanya kong kapat tareka biasa maka dalam bolong. Itu sana jujur. Unulet pasu ya tu dinala dina tahu dia lagi sekantor. Saya pernah pelajari, tapi dia Pak Guru. Itu ilmu tidak boleh dipakai. Iya, ada isinya itu Pak. Itu yang dipakai banyak ustaz-ustaz yang muncul ini ahli hikmah. Matalipo minis sangite makadakola samu karena dia pakai jingkari. Ada. Dia kok mak baca pati di nama kajak berarti nama baca pati tapi manis sangite kok malasik. Iya karena dia pakai jingkari. Yang penting ada cahaya dia bisa tahu. Tidak usah Pak, ada ilmunya memang. Biasa Pak Guru, dia itu utama. Sampai yang belajar berjalan di atas air tidak tenggelam itu saya pernah coba. Tapi kata lu tokak labu. Iya. Iya. Tidak pernah lolos. Ada memang ilmunya. Saya tidak pernah lolos. Makanya dimarahi sama guru Tahire waktu aja sama guru yang memakai itu masalah itu. Di itu gago kesurimon riak kita nangis. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah tadi ceramah yang dibawakan oleh Guru Ustaz Muhammad Yusuf Esos MA. Ceramah yang penuh hikmah, alhamdulillah. Ada banyak amalan yang bisa kita amalkan di dalamnya dan ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Khairul kalam hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.